wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswati SPD, guru kelas 5 SDN Rengel 7, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 Universitas Jember. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab 2022 kategori 1 Universitas Jember. Untuk lebih jelasnya silahkan menyaksikan praktik video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Berarti kurang 1. Nggih. Yeay. Ada yang tidak Masuk. Mas Jaya silahkan kembali ke barisan. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Satu hati untuk Indonesia. Tepuk 2. Tepuk 3. Iya. Sebelum masuk ke kelas, kita bermain game dulu. Kita bermain sweet game. Are you ready? Go! Kan? Oke, silahkan dijawab. 72. Ya, silahkan masuk. Ayo maju. 1, 2, 3. 49. Ya, bareng. Oke, boleh masuk dua-duanya. Masuk. 49. Ya, bareng boleh masuk dua-duanya. Ayo, Anda. 70. Ya, bareng boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Kelihatannya hari ini ada yang tidak masuk ya? Ya. Siapa yang tidak masuk? Mbak Fitri. Mbak Fitri mengapa tidak masuk? Untuk hari ini siapa yang tadi berangkatnya paling pagi? Jaya. Oh, Mas Jaya. Mas Jaya silahkan dipimpin untuk berdoa. Silakan dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Silahkan duduk. Kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Sis selalu mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Kenapa anak-anak? Untuk menciptakan rasa nasionalisme. Iya, pintar. Tepuk tangan ke Mbak Risma. Nah, pada hari ini Kamis 6 Oktober 2022 kita akan belajar tema 2 bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Ada yang masih ingat? Kalau masih ingat, coba disebutkan caranya gimana? Makan makanan yang bergizi, terus olahraga teratur, terus apa lagi? Merokok, pintar, masih ingat semuanya. Ya, cara menjaga kesehatan organ pernafasan, kalian harus makan makanan yang bergizi, tidak merokok, menghindari paparan asap rokok, istirahat. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nanti melalui teks bacaan kalian itu bisa memprediksi akibatnya apa jika kalian tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian nanti setelah kalian mengamati video pembelajaran, kalian dapat menentukan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan membaca teks, berdiskusi, kemudian bimbingan dari Bu Sis, kalian dapat mengklasifikasikan minimal 3 informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 tentang memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Are you ready? Kelas 5 SDN Reno 7. Alhamdulillah, saya semangat, siap belajar. Yes, 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 luar biasa. Nah, sebelum Bu Sis mengumumkan video pembelajaran yang kursinya belum menghadap ke depan, silahkan dihadapkan ke layar terlebih dahulu. Kemudian dikeluarkan buku catatannya tema 2, subtema. Adik-adik, masalah sampah itu menjadi masalah yang umum yang dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Nah, berita berikut ini menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau disingkat GPS. Lurah ini sudah tertata dengan baik. Selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Pungkasnya, lokasi daerah pada berita tersebut, lokasi daerah pada berita tersebut adalah di Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor. Lalu apa masalah yang terjadi dalam bacaan tadi? Masalah yang dihadapi adalah masalah kebersihan lingkungan, terutama tentang masalah sampah. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah adik-adik? Nah, yang akan terjadi adalah lingkungan kita menjadi kumuh, kotor, dan bau. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan banjir yang diakibatkan dari sungai yang tersumbat oleh tumpukan sampah. Jadi ketika pemulung ini biasanya mengumpulkan sampah-sampah bekas yang bisa didaur ulang kembali. Nah, para pemulung itu bisa mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas. Berikut ini ada beberapa contoh gambar benda hasil daur ulang.
Nah, contohnya ini adik-adik ya, dari bola bekas ini adik-adik bisa dijadikan tempat gantungan kunci ya, lalu tempat surat ya, tempat lainnya ya. Ternyata ya, drum bekas bisa menjadi tempat duduk ya, lalu plastik bekerja sebagai pemulung itu sangatlah bermanfaat adik-adik bagi kita semua, karena banyak barang bekas yang masih bisa dipakai atau bisa dimanfaatkan kembali. Nah, selain itu pemulung itu juga ikut menjaga lingkungan agar tetap bersih. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang adik-adik? Nah, usaha pembuatan benda-benda daur ulang itu sangat bermanfaat loh bagi kita. Lalu, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Nah, cara menghargai jasa para pemulung adalah dengan cara memilah sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Nah, dengan demikian kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Contohnya tadi ada usaha mendaur ulang dari benda-benda atau barang-barang yang sudah tidak terpakai atau disebut sampah. Nah, sekarang kita juga akan belajar yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa itu diperoleh dari produsen secara langsung atau bisa melalui perantara atau distributor tadi. Nah, ketiga dari video pembelajaran tadi ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Oh, kalau begitu karena tidak ada yang bertanya, bisa saja yang bertanya ya. Kalau kalian paham pasti bisa menjawab. Dari video tersebut ya, di mana lokasi daerah dalam berita? Wah, pintar, benar. Kelompoknya Mbak Isa tepuk tangan. Berarti pemerintah babakan pasar untuk menyelesaikan masalah sampah itu mengadakan apa? Ayo. Benar, apa singkatan dari GPS? Gerakan pungut sampah. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Ayo. Kenapa? Agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan. Iya, benar. Ada jawaban yang lain? Karena semua sampah yang terdapat itu kan berasal dari diri kita. Jadi setiap orang harus bertanggung jawab. Ya, keuntungannya apa jika kita bisa menyelesaikan masalah sampah tersebut? Keuntungannya apa? Lingkungan jadi bersih, benar. Menyebabkan menjadi asri. Menyebabkan banjir. Loh, kalau kita bisa menanggulangi sampah, lingkungannya jadi indah dipandang, bersih, nyaman untuk kita tempati. Kemudian apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab dengan sampah yang lingkungannya jadi kotor? Kemudian apa lagi Mas Jaya? Menyebabkan banjir. Menyebabkan banjir, bau, apa lagi? Banyak nyamuk. Kalau sudah menjawab berarti semuanya tadi tidak ada yang lapor, semuanya menyimak ya. Jadi lokasi daerah dalam berita adalah Kelurahan Babakan Pasar ya. Yang dihadapi yaitu masalah penanggulangan sampah. Kemudian pemerintah mengadakan program GPS, Gerakan Pungut Sampah, untuk mengatasinya. Dan semua warga bertanggung jawab atas masalah sampah karena semuanya ikut andil dalam membuat sampah, sehingga semuanya harus ikut bertanggung jawab ya. Selain tentang masalah di Babakan Pasar, dalam video tadi juga dijelaskan cara mendaur ulang sampah ya. Jadi sampah ada dua macam apa anak-anak? Iya benar, sampah organik, sampah anorganik. Sampah organik yang bagaimana Mas Rama? Organik ini sampah seperti Mas? Iya, sampah yang kotor. Daun, sisa makanan, dan buah busuk. Iya, jadi sampah organik sampah yang berasal dari makhluk hidup. Bisa kulit telur, kemudian buah busuk. Pemulung itu memilih sampah anorganik untuk dijual kembali. Setelah dijual di pengepul, biasanya didaur ulang. Ada sampah-sampah plastik dibuat apa
penjelasan video pembelajaran sama penjelasan dari Bu Ses, ada yang ingin ditanyakan? Jelas semuanya? Oke ya. Untuk kegiatan selanjutnya, karena kalian sudah membentuk kelompok, Bu Ses tinggal memberikan nama kelompok ya. Kelompok 1, kelompoknya Mas Jaya. Nih. Dipajang di meja. Kelompok 2, kelompoknya Mas Fian. Kelompok 3, kelompoknya Mas Angga. Kelompok 4, kelompoknya Mas Rama. Nah, anak-anak, karena tidak ada pertanyaan dan semuanya sudah terbentuk kelompok masing-masing, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tadi yang kursinya dihadapkan ke depan, silahkan fokus ke kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti yang paling depan kamu tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompok. LKPD ini mencakup 3 mata pelajaran anak-anak, dari PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Jadi sebelum kalian mengerjakan nanti baca petunjuknya. Yang pertama ini tentang masalah sampah. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi nanti bacaannya kalian baca dulu. Apakah kerugian jika seseorang tidak bertanggung jawab terhadap sampah? Didiskusikan dengan kelompok kalian, ditulis yang rapi, dijawab di setiap tempatnya ini. Paham? Ini LKPD yang pertama ya. Yang kedua, nah di sini tentang masalah sampah, ini ada bacaan yang berjudul fakta. Fakta di sini bacaannya tentang daerah di Tuban. Nanti dibaca pesisir Tuban. Ini sudah ada jawabannya. Kalian tinggal membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, kapan. Jadi ini ada jawaban di Tuban, berarti nanti kamu buat pertanyaan di sampingnya. Pertanyaannya harus sesuai dengan jawaban. Kalau dijawab siapa, kira-kira nyambung nggak dengan jawaban? Saya yakin kalian sudah bisa. Nanti kalau kesulitan, pertama didiskusikan dulu bersama teman-teman satu kelompok untuk memecahkan masalah. Kalau masih bingung bisa bertanya sama Bu Sis. Kemudian LKPD yang terakhir, lembar terakhir, ini ada gambar 2 tempat sampah. Sampah organik sama sampah plastik atau anorganik. Berdasarkan gambar di samping, solusinya gimana? Paham ya? Tadi sudah dijelaskan kalau ada sampah plastik diapakan. Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang pekerjaan sebagai pemulung? Pekerjaan sebagai pemulung menurut pendapat kalian itu pekerjaannya bagaimana ya? Kemudian cara menghargai jasa pemulung gimana? Tadi sudah dijelaskan dalam video ya. Kemudian yang terakhir, akibatnya jika tidak menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya. Ini bisa bagikan dulu, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau menemui kesulitan dalam pengerjaannya bisa angkat tangan, bertanya sama Bu Sis ya. Setelah menulis identitas tunjuk pengerjaan LKPD di
berdasarkan sebagai fakta, informasi dan yang pencemaran dengan menggunakan topik khususnya dalam Kemudian jika seseorang tadi sudah jelas sekali dijelaskan dalam video pembelajaran, dijelaskan nomor untuk yang membuat pertanyaan. Kalau kalian belum yakin, ditulis di buku, tulis dulu. Jadi nanti jawaban yang sudah yakin baru ditulis di LKPD agar LKPD-nya rapi, tidak coret-coretan. Ya, selesai semuanya. Ada kesulitan atau tidak? Tidak. Kira-kira kalau tugas tersebut dikerjakan sendiri cepat selesai atau lama? Lama. Karena kalian mengerjakannya secara bekerja sama, berkelompok, berdiskusi, jadi lebih cepat selesai dan bisa memecahkan permasalahan. Kelompok mana yang berani tampil terlebih dahulu? Oh, kelompok 3. Kelompok 3 siap? Ya. Setelah kelompok 3, siapa lagi? Kelompok mana lagi? Kelompok 2. Kelompok 4. Dan terakhir kelompok 1. Enggak apa-apa ya? Bisa belum? Kalian presentasi untuk mengecek kesiapan dan semangatnya. Bu Ses mau cek dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. SDN level 7. Semangat kreatif luar biasa. Kelompok 3 silahkan maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswa dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang telah kami kerjakan. Ya, silahkan. Jika tidak tanggung jawab terhadap sampah apa saja menurut kelompok 3 kerugiannya? 1. Lingkungan menjadi kotor. Lingkungan jadi kotor. 2. Lingkungan menjadi bau. Lingkungan jadi bau. Dari jawaban kelompok 3 mengenai LKPD pertama, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jawabannya benar atau salah, anak-anak? Benar ya. Jadi kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap sampah, maka lingkungan akan kotor, bau, menyebabkan penyakit. Dilanjutkan LKPD yang kedua. LKPD yang kedua, kalian harus membuat pertanyaan sesuai jawaban yang sudah ada. Jawaban yang pertama di Tuban. Pertanyaannya di mana? Kelompok 3. Di mana letak wilayah pantai pesisir? Tadi di Tuban. Pertanyaannya di manakah tempat daerah pesisir? Ya. Kalau oke, nanti kita simpulkan di belakang. Mbak Niswa lanjutkan LKPD yang ketiga. Dapat memilah sampah, membeli barang yang dapat didaur ulang. Kita juga tidak dihargai. Apa pendapatmu tentang pekerjaan sebagai pemulung? Menurut kelompok 3, pekerjaan pemulung itu pekerjaan yang bagaimana? Dapat memilah sampah. Dapat memilah sampah. Ada pendapat lain dari kelompok 1, 2, 4? Setuju dengan jawabannya kelompok 3? Setuju. Setuju. Ada jawaban yang lain?
Oke, kita bahas nanti setelah semuanya presentasi ya. Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Cukup? Nah, kita kasih wow yuk untuk kelompok 3. 1, 2, 3. Kita beri W, kita beri O, kita beri W. Wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai LKPD yang telah kami kerjakan. Menurut kelompok 2, apa akibatnya jika kalian tidak bertanggung jawab terhadap sampah? Lingkungan menjadi kotor atau kumuh, banyak nyamuk atau menyebabkan bau, menimbulkan banjir, lingkungan tidak asri, tidak nyaman untuk ditempati. Iya. Ada yang ingin ditanyakan untuk akhir? Didaur ulang menjadi barang yang lebih berguna. Apa itu? Yang sampah apa? Sampah organik. Ya, terus? Jadi apa sampah Pupuk. Ya, terus? Oke, kita beri wow yuk untuk kelompok 2. Kita beri W, kita beri O, kita beri W. Wow, keren. kelompok 2. Selanjutnya kelompok 4. Silakan Mas. Nah, anak-anak sekarang disimak LKPD-nya. Mulai dari LKPD pertama. Kita disimak. Kita menemukan jawaban yang sesuai, yang benar ya. Karena tadi dari beberapa jawaban masih ada yang kurang tepat. LKPD yang pertama dari keempat kelompok rata-rata jawabannya benar semua. Jika kalian tidak bertanggung jawab terhadap sampah yang ada di lingkungan kalian, maka akibatnya lingkungan akan menjadi Kotor. banyak nyamuk. 3. Lingkungan menjadi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kamu bisa menggunakan kata tanya apa? Dan mengapa? Mengapa tidak bisa? Pertama apa ya? Apa penyebab pencemaran lingkungan di daerah Tuban? Jawabannya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Pekerjaan pemulung itu pekerjaan yang baik dan mulia anak-anak, karena mereka sudah membantu kita, ya enggak? Pemulung itu kan dia memilah sampah antara sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Mereka menghargainya gimana? Belajar membuat benda-benda serta memakai barang yang telah didaur ulang. Boleh. Atau gimana cara menghargai? Membeli barang yang dapat didaur ulang. Membeli barang yang bisa didaur ulang. Caranya kalau kalian tidak menghargai jasa atau apa akibatnya jika kalian tidak menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Maka kalau kalian membuat kegiatan usaha ekonomi, kalian juga tidak akan dihormati, tidak akan dihargai. Ya, misalkan tetangga kalian punya usaha kegiatan ekonomi berdagang, sebagai tetangga yang baik, cara menghargainya gimana? Membeli barang, benar. Setelah membeli langsung pulang atau bayar dulu? Sesuai ya. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kalian pahami? Sudah belajar apa saja kita hari ini? Pintar tentang menghargai pekerjaan atau kegiatan usaha ekonomi orang lain. Terus belajar apa lagi? Belajar apa lagi? Ayo coba kelompok 1 sudah belajar apa saja kita hari ini? Kelompok 1 kan banyak tadi kita sudah belajar. Dapat membuat pertanyaan. Dapat membuat pertanyaan, benar, tentang membuat pertanyaan, membuat kata-kata
terbaik dari yang baik. Dari hasil LKPD kalian saat presentasi, saat pengerjaan, saya sudah menilai ya. Dari keempat kelompok ini, Khusus akan memberikan reward kepada kelompok terbaik. Jadi hadiah terbaik kelompok apa? 3. Kelompok 3. Iya. Kelompok 1. Iya. Kelompok 2. Iya. Kelompok mana ya? 3. Diberikan kepada kelompok 2. Ayo kita beri uang yang semangat ya. Oh, kita beri W. Wow, keren. Silakan duduk. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama apa? Coba kelompok 2 dibaca kesimpulannya apa? Salah satu tanggungan yang harus diterapkan di rumah sekitar adalah upaya penanggulangan masalah. Jadi dari kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama dapat kita simpulkan, salah satu tanggung jawab kalian yang harus kalian terapkan di lingkungan sekitar adalah masalah penanggulangan sampah. Itu tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah atau orang tua, tapi tanggung jawab siapa? Semua orang, kita semua. Kelompok 3, kesimpulan yang kedua. Untuk mengantisipasi informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan kapan kita harus membaca teks dari awal sampai akhir. Jadi hargai kegiatan usaha ekonomi orang lain adalah dengan membeli dan membayar sesuai harganya ya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan lomba evaluasi. Kalau yang ini diskusi atau dikerjakan sendiri? Kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh berdiskusi. Kelompok 4 ditulis nama. Nah, anak-anak sekarang bisa kemas-kemas terlebih dahulu. Tasnya dipakai. Ya, untuk rencana tindak lanjut ya, tugas kalian di rumah mempelajari materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Jadi di rumah dipelajari pembelajaran 4 yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk rencana tindak lanjut ya, tugas kalian di rumah mempelajari materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Jadi di rumah dipelajari pembelajaran 4 yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita nyanyi dulu ya. Thank you.
pelajari di rumah ya. Kelompok 4 bisa pulang dulu.